Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang hari ini bisa hadir dalam kesempatan kita diskusi dari data namanya tentang keberpihakan kita terhadap murid, pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang intinya pengembangan sekolah berbasis aset. Jadi selama ini kita sebenarnya mempunyai 7 aset yang itu belum tergali. Artinya bahwa pengembangan sekolah selama ini itu berbasis, yang pertama adalah kekurangan. Ketika kekurangan maksudnya sekolah ini kekurangannya apa sih? Kita tutup dengan program baru, itu adalah berbasis kekurangan. Oh, kita cari kan berbasis dari kekurangan. Yang kedua adalah berbasis tren. Oh, yang tren saat ini adalah jurusan TKJ misalnya. Kita semua sekolah membuat jurusan baru. Ya, jadi tadi ini sudah kita sampaikan kalau pengembangan sekolah sebenarnya itu adalah berbasis aset. Harusnya apa yang kita punya itu yang kita kembangkan. Jadi selama ini yang kita kembangkan dan banyak sekolah juga kembangkan yaitu pengembangan sekolah berbasis kekurangan dan berbasis tren. Itu yang sebenarnya adalah kurang. Karena apa? Karena dengan berbasis kekurangan artinya kita harus menambah aset baru, itu yang jelas. Artinya modalnya kita harus menambah. Berbasis tren juga seperti itu. Berbasis tren artinya kita harus menyediakan sumber daya yang padahal dengan aset yang ada kita bisa mengembangkan menjadi sebuah program yang bisa diunggulkan. Jadi pada kesempatan ini kita berdiskusi, kita gali data dalam rangka pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang fokusnya adalah pengembangan sekolah berbasis aset. Di sini sudah saya tuliskan, saya gali dan beberapa aset, diskusi dengan beberapa teman CGP kira-kira seperti ini. Tetapi bila mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin punya usulan baru, punya oh ini nggak sesuai gitu, atau mungkin punya koreksi baru, monggo nanti kita koreksi. Dari yang pertama itu adalah modal manusia atau SDM. Dari modal SDM yang sudah kita diskusikan dengan beberapa teman itu menghasilkan bahwa sekolah kita itu A, B, C, D, E, F. Dari A, B, C, D, E, F itu mungkin kalau dari Bapak Ibu guru ada masukan, saran atau usulan, nanti akan saya tuliskan di lembar tulis di bawah. Monggo, kira-kira mungkin ada usulan, saran atau masukan dari sumber daya manusia. Yang pertama, kepala sekolah memiliki keteladanan ing Arto Sujuloto ini bersangkutan KHD atau Ki Hajar Dewantara ing Madya Bangun Karso Tumuri Handayani dan memiliki kapabilitas sebagai seorang pimpinan dengan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kepala sekolah. Ini kita setuju ya, berdasarkan sumber daya manusia dari paling atas dulu, top leadernya dulu. Yang kedua adalah guru-guru muda, karena banyak sekali guru muda di sini penuh semangat berinovasi, siap berkolaborasi, memiliki kompetensi masing-masing sesuai bidang ilmunya masing-masing dengan semangat perubahan yang tinggi, ditambah dengan adanya CGP Angkatan 9 ini. Kita setuju ini ya. Yang berikutnya adalah C, murid memiliki jiwa kompetensi yang sehat dalam mengikuti perlombaan dalam keilmuan dan kebaikan. Insya Allah ini juga sesuai. Yang orang tua siswa memiliki kepedulian, ini bukan memahami pentingnya pendidikan atau mungkin kepedulian pendidikan atau pentingnya pendidikan yang kira-kira sesuai. Orang tua siswa memahami pentingnya pendidikan, apa orang tua siswa memiliki kepedulian tentang pendidikan. Mereka peduli atau mereka sadar tentang pentingnya pendidikan kira-kira. Oh iya, berarti nanti kita tambahkan gitu. Yang D, berarti orang tua siswa memiliki pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan tadi kesadaran tentang pendidikan. Yang E, komite sekolah mendukung setiap kegiatan yang dilakukan sekolah. Yayasan punya kepedulian penuh untuk memajukan pendidikan di SMK. Ini berdasarkan sumber daya manusia yang kita miliki. Dari 7 aset nanti kita kembangkan, nanti penjenengan mungkin punya usul program apa yang bisa kita kembangkan berdasarkan aset yang sudah kita punya. Yang nomor 2, modal fisik. Ruang fisik kita, ruang kelas sesuai dengan rombel belajar. Kalau sesuai ya, bahkan kurang ya, karena ada satu kelas itu yang menggunakan ruang perpustakaan. Mungkin harus ditambah lagi ya itu ya, ruang kelas perlu penambahan. Yang berikutnya memiliki ruang perpustakaan, ruang praktek jelas, ruang komputer dan ruang UKS ini jelas. Halaman sekolah luas disertai taman sekolah yang indah jelas. Ruang parkir, WC siswa dan guru dan ruang kantor. Terus memiliki alat kesenian Islami, jadi maksudnya itu modern maupun tradisional.
Yang E memiliki wifi, laptop, proyektor, dan alat peraga dan sosis. Terus modal sosial hubungan kekeluargaan antara rekan sejawat, guru-guru yang terbina dengan baik dan kuat. Ini jelas. Komite perannya sangat mendukung terhadap kegiatan sekolah. Sangat. Terus hubungan sosial antara kita dengan lingkungan kita, antara kita dengan teman-teman guru, antara kita dengan lingkungan kecamatan begitu. Hubungan dengan wali murid ini juga terjalin dengan baik. Dibuktikan dengan partisipasi mereka yang besar atau yang tinggi terhadap kepedulian pengembangan sekolah. Yang berikutnya adalah Puskesmas dan Dinas Perpustakaan peduli terhadap sekolah. Ini mungkin Dinas Perpustakaan ini yang perlu kita lihat. Yang berikutnya adalah modal politik. Ya, apa? Mungkin bisa nggak mas? Yang berikutnya adalah modal politik. Sekolah telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti kecamatan, polsek, dinas terkait dan Kabupaten Nganjuk. Ini jelas. Ini dinas-dinas terkait Kabupaten Nganjuk. Harusnya ada kata pilihnya. Yang nomor 5 modal lingkungan atau alam. Lingkungan dekat dengan persawahan. Ada di jalur Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur. Terus yang berikutnya adalah lingkungan memiliki sumber air yang bersih. Tidak ada koreksi. Lanjut. Yang berikutnya adalah modal budaya dan agama. Kegiatan pembiasaan keagamaan di sekolah seperti membaca Asmaul Husna dan sholat berjamaah secara rutin dilaksanakan, berdoa di awal dan di akhir pembelajaran, pembacaan Quran secara bergilir. Itu ada penambahan seperti itu. Monggo nanti kalau ada koreksi silakan koreksi. Yang berikutnya adalah sholat berjamaah di masjid. Ini tadi ada pengulangan, jadi mungkin ada pengoreksian ya. Yang di atas sholat berjamaah secara rutin itu sudah dilaksanakan. Yang B ini sholat berjamaah di masjid. Yang B budaya sopan santun di sekolah cukup baik. Yang berikutnya adalah kegiatan ekstra banjari, alat musik Islami modern dan alat tradisional bekerjasama dengan Yayasan Miftahul Ula. Ini artinya yang E. Miftahul Ula dengan tersedianya asrama untuk mondok dan penambahan materi yang ada. Yang berikutnya modal finansial atau keuangan. Jadi sumber keuangan kita selama ini setelah saya kemarin diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah dan dengan beberapa teman menunjukkan bahwa yang pertama bantuan operasional sekolah atau BOS. Jadi kita mendapatkan bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kedua adalah biaya operasional penunjang pendidikan atau BPUPP. Yang ketiga kita mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar atau PI. Yang D dukungan dari pembiayaan finansial secara sukarela dari pemilik sekolah. Jelasnya ada. Yang kelima bantuan dari pihak lain yang tidak berkat seperti bantuan gedung dan lain-lain, bantuan peralatan dan lain-lain. Baiklah Bapak Ibu sekalian, ini tadi sudah saya sampaikan dari modal aset yang kita punya dari SMK Al-Fatah kita ini untuk memiliki modal 7 ini dari beberapa catatan yang sudah saya sampaikan pada dengan semua. Kira-kira mungkin dari yang sudah saya sampaikan tadi ada usulan saran, nanti saya sampaikan pada kesepakatan dan tanda pertemuan. Oh, siapa yang mungkin ada usul saran? Iya, Pak. Bapak monggo. Terima kasih waktunya. Iya. Untuk ini yang pertama untuk modal manusia di sini untuk pelatihan itu hanya tertuju kepada pimpinan. Iya. Nah, untuk guru-guru muda ini juga butuh yang namanya sharing atau punya komunitas yang intinya itu untuk pengembangan bakat. Jadi kalau kita pecinta motor, mesti ada grup motor. Itu mesti ada saingan motif ya. Kalau dulu mungkin sampai sekarang kita hanya NGP. Untuk sharing sekedar membahas kondisi siswa, membahas tentang teknologi ini belum. Iya, berarti harus ada komunitas nih, komunitas guru. Selain komunitas mungkin pelatihan. Iya, jadi mungkin dari komunitas itu nanti diadakan pelatihan, ya, dimasuki dari pabrik atau mungkin dari perusahaan. Iya. Di guru juga masuk dulu ke perusahaan baru semuanya yang ke perusahaan. Iya. Oke, bagus sekali Pak. Tentang sarannya. Jadi adanya komunitas guru yang
apa ini kira-kira yang apa? Yang merangkul atau mungkin harus dikembangkan Yang dikembangkan. lebih besar lagi. Iya. Satu jenengan misal kita ada 10 orang, Iya. leadernya yang ikut CGP. Iya. Kita ngomongnya terfokus. Kalau Iya, kita betul. nggak punya leader kan otomatis ngomong nggak terlalu ada arahnya. Iya betul. Kalau ada leadernya yang mungkin pengalamannya lebih, mungkin ya kita lebih ada tantangan. Oke siap. Oke. Jadi dari sumber daya manusia, komunitas guru yang dikembangkan di sekolah. Oke. Ya memang harusnya menurut peran dan guru penggerak itu adalah harus bisa menciptakan guru komunitas. Jadi komunitas guru. Jadi masing-masing guru penggerak biasanya mereka menciptakan komunitas guru di SMK-nya masing-masing, di sekolahnya masing-masing, atau di SD-nya, SMP-nya, atau SMA-nya mereka punya komunitas. Paling tidak mereka bisa berdiskusi mengimbaskan apa yang sudah diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, menggerakkan secara internal dulu gitu. Paling tidak mereka bisa menggerakkan secara internal dulu. Masukan dari Pak Topan tadi sangat luar biasa bagus. Mungkin setelah ini kita akan bisa membuat komunitas dulu, karena kita kan selama mengajar mesti ada kesulitan yang mesti kita hadapi. Misalnya bagaimana menghadapi anak, bagaimana mengembangkan kurikulum, bagaimana kelas klasikal dan kelas modern itu seperti apa, pengembangan kelas berdiferensiasi itu bagaimana, kelas ber-KSI itu bagaimana, budaya positif itu bagaimana, itu yang perlu kita kolaborasikan namanya, kita kolaborasikan bersama sehingga nanti itu bisa menjadi pengembangan sekolah ke depan tanpa itu tadi. Jadi aset itu sebenarnya kan kita sudah ada, tanpa kita harus ini ada kekurangan kan gitu, tanpa kita harus menambahkan, itu nggak perlu pembiayaan yang macam-macam kan ya, sudah ada SDM-nya, tinggal kita untuk komunitas pengembangan saja. Betul, bagus, terima kasih Pak Topan masukannya. Di bidang modal politik kan. Iya. Ini untuk yang politik, kenapa kok yang kita butuhkan hanya dinas? Iya, ya ini karena biasanya jadi politik itu bukan semata-mata seperti pemilihan pilkada. Iya betul. Iya. Kalau dinas ini kan hanya pelindung kita ya. Iya betul. Pelindung kita ya. Untuk penyokong kita belum ada di sini. Oke, dan nanti mungkin kita tambah. Kira-kira penyokongnya seperti apa ya kira-kira? Dari perusahaan. Oke, betul. Dengan perusahaan. Iya. Kalau kita butuh dana nanti hubungannya sama yang nomor 7 tadi, modal finansial. Iya. Kita kan hanya dari dana pemerintah. Iya betul. Kita itu CSR itu kan Mas ya. Iya, nggak ada dana Iya. mandiri atau pribadi dari orang lain yang menginvestasikan. Saya punya dana 20 juta, sama harus mencetak anak yang bisa ini. Nanti kalau bisa lulus, kita ambil. Iya betul. Iya betul. Kita tambahkan berarti perusahaan-perusahaan seperti ya, ini mungkin pengembangan kedepannya ya Bapak ya. Pengembangan kedepannya artinya ini sementara yang kita punya seperti ini gitu loh. Ini data yang saya gali karena kita yang punya ini. Tadi usulan dari Pak Topan mungkin kedepannya kita memiliki sebuah modal politik baru, yaitu sebuah perusahaan seperti Bank Jatim. Itu kan mereka harus menyisihkan 20% dari modal kekayaan mereka, dari keuntungan mereka tiap tahun itu untuk dikembangkan ke CSR itu, untuk membantu sekolahan supaya berkembang. Itu ada sebenarnya, tapi kita saja yang belum punya link untuk kesananya. Itu betul sekali Pak. Seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah kemarin kan, kita pengennya nanti ada perbankan, maksudnya perbankan akuntansinya kan kita punya, perbankan nanti kan bisa minta bantuan kepada Bank Jatim untuk membuat kantor sendiri di sini perbankan supaya kita bisa lebih mudah gaji diambil dari Bank Jatim, terus anak-anak bayarnya juga lewat Bank Jatim, nanti sehingga bendara juga lebih mudah dalam pengelolaan dana. Baik, terima kasih Pak. Yang berikutnya mungkin ada koreksi dari Bapak Ibu yang lain. Monggo, saya sih ada tambahan dari otomotif mungkin, atau Pak Rangga yang dari komputer, Bu Ayu yang dari komputer, saya kira-kira masukan, atau Bu Rahma, Pak Eri dan KPU. Mungkin monggo Bu Rahma. Untuk modal fisik mungkin kan kita baru terfokusnya di BMK itu kan cuma mesin kan. Betul. Kalau dari manajemen perkantoran, kalau saya lihat dari beberapa pengalaman saya itu ada laboratorium perkantoran ataupun bank ini, jadi anak-anak itu langsung prakteknya itu ke ruangannya masing-masing. Iya betul sekali. Iya Bu, masukannya saya terima.
Artinya memang selama ini kita modal fisiknya memang fokusnya di TSM dan TKC memang sudah ada di sini, dan dua yang memang sebenarnya kita anak tirikan belum sama sekali tersentuh. Jadi yang pertama adalah perkantoran, yang kedua adalah akuntansi. Kemarin saya berbincang kali data dengan Pak Jono ini bagaimana Pak kira untuk pengembangan fisik ini, lab untuk perkantoran dan lab untuk akuntansi. Dan nanti kalau memungkinkan kita akan membuat seperti bank ini yang kerjasama dengan Bank Jatim atau BNI atau bank apapun yang bisa membuat kantor di sini, sehingga itu bisa digunakan juga untuk tempat praktek anak-anak juga untuk kegiatan. Bagus bagus masukannya. Mungkin Pak Eri dari KPU mungkin ada masukan. Kalau modal finansial itu apakah sudah benar Pak untuk pembiayaan atau pendanaan kita berdasarkan dari 5 sumber dana yang itu tadi kira-kira? Atau mungkin ada usulan baru Pak, ini harusnya finansial bisa dikembangkan lagi. Nah, kira-kira kita bisa kembangkan ke arah yang mana? Karena saya, iya Pak. Yang kurang itu kita karena keterbatasan tenaga di koperasi. Oke, baik. Jadi yang F ini mungkin koperasi, baik. Atau mungkin ditambah unit usaha. Iya, saya pernah. Langsung tadi kan dari dana, kalau kita kan pakai dana mandiri ya. Itu kan kalau kita mau buat unit usaha agak kesulitan. Karena dari modal yang banyak dengan uang yang harus berhenti di situ ya. Iya betul. Nah kalau ada dukungan dari investor, dari orang luar, kita nggak bingung untuk masalah pendanaan. Saya pernah studi banding di sebuah SMK di Jawa Tengah. Kebetulan di sana ada TSM dan TKN juga. Jadi pengembangan sekolah mereka itu unit usahanya mereka membuat bengkel-bengkel beberapa titik di kecamatan setiap kecamatan mereka punya, ditambah lagi satu kecamatan ada 2, ada 3, ada 4. Itu yang justru menarik minat siswa untuk masuk itu secara mudah, karena iklannya kan secara berkesinambungan terus menerus tanpa henti kan mereka, dan itu dikaryakan dalam bentuk franchise. Mereka jadinya lebih menghemat biaya, mereka menjualnya sistem aja karena mungkin SMK-nya di sana itu sudah maju ya, jadi benar-benar siswanya itu memang begitu lulus mereka sudah bisa langsung bengkel sudah siap seperti ini. Itu salah satu contoh saja, mungkin kalau nanti SMK ke depan bisa membuat unit usaha seperti ini. Itu kira-kira untuk yang di SMK Selatan ini unit usaha apa ya, kira-kira mungkin yang mungkin bisa kembangkan dengan modal yang, karena kita keterbatasan modal ya tentu ya, karena memang kita belum terlalu berkembang dan jumlah murid kita juga belum terlalu banyak. Mungkin pengembangan unit usaha apa yang kira-kira mungkin ya masih terjangkau seperti apa? Unit usahanya apa ya? Kalau menurut saya kan di data udah ada alat-alat yang tersedia. Iya. Dan kita bisa membangun unit usaha bengkel motor. Bengkel mobil. Bengkel motor. Iya, betul sekali. Mobil, motor, ganti uling gitu. Atau mungkin cuci motor, cuci mobil gitu ya? Kalau cuci motor, cuci mobil harus menggunakan alat tambahan ya. Untuk saluran Iya, iya Tapi untuk di TKC itu sebenarnya lebih luas, bisa ke arah perjalanan, bisa ke arah pengadilan kolom dengan manajemen pertanggalan dan akuntansi, bisa ke arah servis. Oh gitu, oke. Bagus sekali itu. Lebih luas ya, lebih luas dengan ruangan yang seadanya. Kita hanya menyediakan nanti di situ hanya komputer sama printer. Iya betul sekali. Dan nanti kalau ada kebutuhan sekolah pun nggak usah langsung diberikan kepada pihak ketiga kan, bisa dikerjakan sendiri oleh anak-anak di tempat itu sendiri. Oh gitu. Bagus sekali, misalnya seperti apa? Covernya rapot itu kan sebenarnya hasil sabun juga kan itu bisa dikembangkan gitu. Baik, terima kasih. Ini tadi masukannya saya terima dan saya tulis ini sebagai pengembangan sekolah ke depan.
Kemarin ketika di CGP lupa 4 itu seorang CGP harus menyediakan kegiatan apa yang mungkin bisa dikerjakan atau diusulkan sebagai program di sekolah gitu. Kalau saya secara pribadi ketika ditanya seperti itu dan saya merancang memang dalam waktu yang lama, dan itu memang karena memang bidang saya sebagai ketua PKK, saya mengusulkan waktu di ngantuk kemarin itu adalah yang namanya literasi bahasa. Artinya saya berusaha untuk bagaimana nanti mungkin tahun depan atau bagaimana ada penambahan literasi bahasa. Penambahan literasi bahasa itu apa? Kemarin kita ngobrol dengan ketua PKK di Kabupaten Nganjuk bahwa kita bisa mengirim mulai tahun depan itu lulusan atau alumni itu yang pertama ke Australia, yang kedua ke Jepang. Ke Jepang kita sudah jalan, ke Australia mungkin tahun depan bisa kita programkan. Jadi literasi bahasa itu kalau memungkinkan, itu saya mau berusaha untuk mengembangkan bahasa yang ada di Sentapata. Jadi penambahan bahasa Jepang dan mengintensifkan bahasa Inggris itu yang memungkinkan. Dalam rangka apa? Supaya persiapan mereka nanti apabila mereka berangkat ke Jepang atau mereka berangkat ke Australia, mereka bisa lebih mudah untuk bisa di BLK-nya mereka, di BLK tempat mereka untuk persiapan berangkat kerja itu tidak terlalu lama. Karena selama ini kendala yang sudah kita berangkatkan ke Jepang itu adalah mereka. Betul sekali. Mereka belajar lagi dari nol. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka ada pembelajaran bahasa Jepang dari awal, mereka di BLK-nya sana itu agak lebih pendek waktunya. Atau mungkin hanya bisa saja. Jadi pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah ekstrakurikuler, itu di luar jam pelajaran. Yang kedua adalah intrakurikuler, adalah pembelajaran umum. Yang kedua adalah kokurikuler. Kokurikuler itu adalah pembelajaran ekstra tetapi yang dimasukkan ke dalam intra. Itu adalah kokurikuler. Nanti nanti kalau memungkinkan, kalau usulan saya ini saya ajukan kepada Bapak Kepala Sekolah ternyata disetujui dari ACC, mungkin tahun berikutnya bisa. Tapi memang harus menambah untuk bahasa Jepang. Mungkin kira-kira ada tambahan lain? Sudah, terima kasih ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu kegiatan panjenengan yang harusnya hari ini memberikan PPM atau pembelajaran pada siswa, tapi kita ajak untuk diskusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi komunitas menjadi catatan saya yang sangat khusus. Monggo nanti kita bentuk komunitas di SMK ini supaya kita bisa berdiskusi secara berkelanjutan. Yang PMM kemarin butuh aksi nyata, kita bagaimana memecahkan teman-teman yang sudah sertif, yang sudah mendapatkan perkembangan pendidikan, paling tidak mereka harus mengisi PMM dengan itu yang perlu komunitas juga cara untuk ngobrol dan untuk diskusi seperti ini. Diskusi sebagai bentuk aksi nyata mereka. Terima kasih, saya sampaikan teman-teman semuanya.